Wa mahma kharajal imam faqta'is salata wal kalama washtagil bi jawabil muadzin thumma bi istima'il khutbati wal itti'at biha wada'il kalama ra'san fil khutbati fa fil khabar anna man qala li sahibihi wal imam yakhutubu ansit aw sah faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lah ay qauluhu ansit kalam. Ya. Kemudian kata wa mahma kharajal imam, kalau imam udah keluar. Siapa imam ini? Al-Khatib, ya. Al-imam ini Al-Khatib al-Jum'ah, ya. Faqta'is salah wal kalam, kalau udah naik Al-Khatib, ya udah tinggalkan, enggak usah pakai salat lagi, sudah, ya. Atau wal kalam, kalam juga sama ngomong, ngobrol jangan, sudah enggak boleh bicara, ya. Washtagil bi jawabil muadzin. Imam sudah, khatib sudah naik, berarti sudah tinggalin amalan-amalan sunnah, ya. Hatta bertasbih jangan, ya. Dengerin muadzin dan dengerin khutbah. Tasbihan, selawatan, bukan waktunya. Kalau lagi khatib, lagi khutbah, dengerin, ya. Ngaji bagus apa enggak? Ngaji Quran bagus, selawatan bagus. Tapi kalau lagi khutbah, ini kurang bagus, bukan pada tempatnya ini. Sama kalau kita lagi ngaji di majlis taklim putar tasbih, ini kagak bagus ini. Ngaji majlis tasbihan, nah ini nggak ada adab ini. Loh, ini kan tasbihan bagus, kita selawatan, bertasbih, berzikir, bukan pada tempatnya. Ente sekarang lagi ngaji, kuping ente dengerin sama apa yang dikatakan guru. Begitu juga khatib ketika lagi khutbah, jangan ente sibuk ngaji, jangan bertasbih, taruh tasbih ente, dengerin khutbatul khatib, dengerin khutbah, ya. Ya, kata washtagil, udah naik khatib sudah tinggalkan, jangan kayak salat sunnah, jangan ngerjakan apa-apa, dengerin khutbah. Washtagil bi jawabil muadzin, muadzin yuadzin, sedang azan dengerin, jawab azan, ya. Jawab azan itu gimana sih? Lain jawab azan sama doa azan lain. Jawab azan itu kita mengatakan seperti yang dikatakan muadzin. Muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita katakan juga Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita jawab seperti yang dikatakan muadzin, kecuali ketika hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kita katakan la haula wala quwwata illa billah. Semuanya sama, ya, seperti ucapan muadzin. Kemudian baru setelah itu berdoa setelah azan. Ya, tsumma bistima'il khutbati wal itti'at biha, kemudian dengerin khutbah, ya. Wal itti'at biha, ngambil apa yang disampaikan khatib itu, dengerin, simak, kemudian ambil manfaat dari khutbah itu, ya. Kita biar pulang ada hasilnya. Ente habis ngapain? Habis Jumatan. Apa kata khatib? Wallahu a'lam, mereka enggak tahu. Ngantuk udah. Ada yang datang ke masjid, begitu nyampe tidur. Dibangunin udah komat. Bilang nih masjid kagak ada khutbahnya. Lah, bukan kagak ada khutbahnya, lu tidur dari awal. Iya. Jangan sampai kita pulang dari Jumatan enggak dapat apa-apaan. Dengerin, intinya hari Jumat itu kita dengar nasihat, mau'idhah hasanah, khutbah daripada khatib, kita dengerin buat menyiram hati kita biar kagak mati. Ini orang-orang udahlah kagak ngaji, nggak pernah dengar nasihat guru, sampai Jumat, hari Jumat begitu khutbah datangnya telat, nggak dengerin khatib, kapan dia mau hatinya lunak kalau begini? Keras hatinya. Katanya dikatakan di dalam kitab Imam Al-Ghazali, di dalam Ihya, begitu juga di dalam ringkasan Mau'izatul Mu'minin, dikatakan salah satu ulama mengatakan awalaisal marid idza muni'a at-ta'am wasyarab 3 ayyam yamut wa kadzalikal qalb idza muni'al ilm wal hikmah 3 ayyam yamut. Bukankah orang sakit udah lagi sakit nih, kagak dikasih makan, kagak dikasih minum 3 hari 3 malam, mati apa kagak? Bakalan mati. Udahlah sakit sekarat, gak dikasih makan 3 hari 3 malam.
la makan wala minum. Begitu juga wa kadzalikal qalb, begitu juga hati. Hati kalau enggak dikisirami ilmu, enggak disirami hikmah, 3 hari bakalan mati. Ini udah ngaji kagak, dengerin ceramah kagak, begitu Jumat sehari sekalinya nih Jumat nih, kagak dengerin juga khutbah. Ya, pulang nanti apa kata khotib, orang rumah nanyain khotib bilang apa, nggak tahu apa. Ini orang-orang para sahabat zaman dulu begitu mendengarkan ilmu daripada Rasulullah SAW, pulang ke rumahnya disampaikan sama anak bininya. Tadi Rasulullah bilang begini. Begitu seharusnya kita kalau pulang dari majelis, dari khutbah, dari Jumat, kita bilangin anak bini kita, ada khotib begini, kata guru begini, biar dia juga ikut dapat ilmu, dengar juga. Ya. Jangan pulang Jumat apa katanya? Udah apa katanya? Ya. Gitu nah. Ya, tsumma bistima'il khutbah wal itti'ad biha, dengerin khutbah. Khatib juga harus memberikan pencerahan, ya, memberikan kabar gembira, kasih nasihat, ya, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, ya, mengingatkan akan kematian dan macam-macam, nasihatin. Bukan ngurusin ngomongin dunia, ngomongin politik, ngurus apa lagi, ya. Politik sudah ada, udah kenyang gitu ya, di media sosial, di televisi, di koran, di macam-macam, udah capek. Terus di masjid ngedengerin itu lagi, kapan kita mau dengerin nasihat agama? Ya. Ayo. Wada'il kalam ra'san fil khutbah, tinggalkan sama sekali ngomong di waktu khutbah. Jangan ngomong sama sekali. Ya. Fil khabar anna man qala li sahibihi wal imamu yaktubu ansit aw sah faqad lagha. Sampai di dalam hadis dikatakan, barang siapa yang berkata kepada temannya, imam lagi khutbah, nih ngoceh atau ngomong, dia bilang ansit, dengerin, kita negor orang aja, atau sah, uskut, diem, negor orang aja, katanya faqad lagha, Jumatnya sia-sia. Wa man lagha fala jum'atalah. Kalau dia lagha berarti Jumatnya enggak ada nilainya buat dia. Sah gak sholatnya? Iya sah, tapi enggak ada nilainya buat dia. Dan ngingetin orang itu. Makanya udah enggak usah pakai ngomong, apalagi tasbihan. Khotib khutbah dia tasbihan. Ya. Bukan tempatnya, nggak ngaji wala khutbah, dengerin. Tugas ente sekarang, kita semua tugasnya ngedengerin khutbah. Udah, jangan sibuk dengan yang lain. Bahkan kalau kita baru datang katanya sholat 2 rakaat, sholat sunnah, sholatnya agak dicepetin, biar langsung duduk kemudian dengerin khutbah. Biar kita pulang ada hasilnya, ada nilai lain lagi, kita itu berasa beda. Alhamdulillah, ada rasa ketenangan, ada rasa kenyamanan, lapang dada kita ketika kita pulang dari Jumat. Ya, alhasil seperti itu tugasnya khatib, mengingatkan orang. Begitu juga para penceramah nih, apalagi nih sekarang nih dikit lagi masuk bulan Maulid udah. Itu ingetin sama orang, mengundang siapa ente? Politik udah kenyang gitu. Ya. Mau lawak-lawakan, mau lucu-lucuan, ketawa-tawaan, tiap hari ada acara TV yang ketawa. Belum lagi kalau mau cari-cari sendiri, yang mau ketawa-tawa sendiri, ya, di media sosial, cari aja untuk ketawa, dapet ente. Kenyang. Ya. Terus di masjid acara Maulidur Rasul, mau cari yang ketawa-tawa juga, ya. Atau sampai ada orang yang bicara kotor, bicara politik, bicara enggak mayan pak. Ingetin kalau mau orang bikin acara, bilang ingetin kita, tolong ingatkan kita tentang Rasulullah, ceritakan perihal Rasulullah. Ini momennya adalah Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pakai ngomongin yang lain dan ngelantur ngarang ngidul. Udah ngomongin Rasulullah selesai.
kita pengen dengar Rasulullah, ya. Biar kita tambah kenal dengan Rasulullah, biar kita tambah dekat dengan Rasulullah, tambah cinta dengan Rasulullah. Itu yang kita cari, yang kita harap, kita pengenin begitu. Jadi nasihat yang mengingatkan kita akan Rasulullah, karena momennya Maulidun Nabi, hari kelahirannya baginda Rasulullah. Diceritain dari lahirnya Rasulullah sampai wafatnya baginda Rasulullah SAW. Itu yang perlu kita dengar, tentang bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah mencintai Rasulullah dan yang lain-lainnya. Semuanya yang berkaitan dengan Rasulullah, itu yang perlu kita ingatkan. Ya. Jadi ada momen-momen yang harus kita perhatikan. Ya, jangan sembarangan kita mau cari. Ini sekarang gitu cari yang apa? Yang humor, yang lucu, atau yang ngomongnya jeblak begitu, nggak ngerti, nggak ada. Ya. Rasulullah SAW kalau berbicara, semua orang menyimak, sahabat mendengar dan menunduk, menyimak dengan. Kalau sudah berbicara Rasulullah SAW serius, ya. Itu baginda Rasulullah SAW. Wa man lagha fala jum'atalah, ay qauluhu ansit kalamun. Ya, ya. Ya. Karena ngomong, katanya nih kalau orang khotib kita bilang dengerin, ini termasuk kalam, omongan. Jadi nggak usah ngomong gitu, udah diemin aja, kasih isyarat terserah sudah. Yang penting inti nggak usah ngomong, dengerin, simak, pandang itu khutbah, khotib, dengerin khutbahnya. Ya. Fayam bagi anyan ha ghairuhu bil isyarah la bil lafaz. Katanya kalau mau ngingetin orang, ingetinnya pakai isyarat aja. Ya. Jangan bil lafaz, jangan berbicara. Dalam hadis dikatakan ruya an Utsman wa Ali radhiyallahu anhuma man istama'a wa ansata falahu ajran. Barang siapa mendengar kemudian menyimak, maka dia mendapatkan 2 pahala. Wa man lam yastami' wa ansat falahu ajr. Ya, barang siapa yang tidak mendengarkan tapi dia nyimak, mendengar, diam, ya, maka dia mendapatkan 1 pahala. Wa man sami'a wa lagha. Barang siapa ngedengar tapi dia lagha, berbuat sesuatu yang enggak dengerin. Dalam bahasa Arab ada sami'a dengan istama'a. Kalau sami'a mendengar, ente dengar suara motor, suara mobil, kedengaran apa enggak? Dengar, semuanya juga kita dengar. Tapi ente lagi mendengarkan atau enggak? Nah, beda antara mendengar dengar dengan mendengarkan. Istama'a itu berarti dengar dengan fokus. Kita memang mau mendengarkan. Ya, sekarang misalnya anak lagi bicara, ente sedang mendengarkan. Istama'a. Ya. Kalau dalam bahasa Arab istama'a, ya. Mendengarkan dengan seksama. Ya. Menyimak. Jadi nyimak itu sebenarnya dari bahasa Arab juga ya, dari sami'a, simak, ya.